Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caka Kramasena Nur Hadi, NIM 224442077 dari Politeknik Manufaktur Bandung, Teknologi Rekayasa Mekatronika D4. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal statika yang ada pada pelajaran mekanika teknik. Dan pada pembahasan saya kali ini, saya mengambil dua soal UAS yang telah diberikan. Oke, jadi soalnya seperti ini. Oke, jadi langsung saja kita ke pengerjaannya. Kalau kita lihat ini adalah gambar rem tangan ya. Rem tangan yang dia memiliki gaya 90 Newton berada di sini. Dan pertanyaannya, tentukan gaya pada titik 0. Oke, jadi untuk pengerjaan soal ini, untuk mempermudah, kita biar satuannya Newton per meter. Jadi semua yang ada milimeternya kita convert ke meter dulu ya. Berarti 100 mm itu sama dengan 0,1. Dan juga ini 200 mm ini menjadi 0,2 meter. Oke, baik. Jadi yang diminta ini adalah tentukan gaya pada titik 0. Jika melihat dari tipe soalnya, pertama-tama kita harus memproyeksikan terhadap Fx dan juga Fy. Karena di sini kan gaya yang terjadi pada F ini, dia nih belum perpendicular ya, belum tegak lurus. Jadi dia ini masih 20 derajat. Jadi kalau misalnya kita gambarin lagi, jadi kalau misalnya ini kita gambarin lagi, ini dia ini gayanya miring. Dia ini gayanya miring. Dan ini adalah 20 derajat ini terhadap sumbu Y. Ya, di sini 20 derajat. Ini F. Berarti kita harus memproyeksikan si F-nya ini memiliki proyeksi ke terhadap sumbu Fy dan juga Fx. Jadi ke sini Fy, ke sini Fx. Oke. Ini step yang pertama. Lalu setelah kita memproyeksikan gaya yang terjadi di atas ini, kita disuruh untuk menentukan gaya pada titik 0. Artinya kalau kita berbicara soal momen gaya, itu kan artinya momen itu sama dengan gaya dikali jarak. Jadi ini gaya yang terjadi, kita butuh untuk menarik ke titik 0. Berarti kita butuh jarak ya. Kita butuh jarak dari titik ini ke 0 dan juga jarak dari titik ini ke 0. Berarti kita sebut aja ini distance ya, distance 1 dan juga distance 2. Oke, balik lagi ke momen gaya ya. Momen gaya itu kan memiliki rumus, yaitu momen itu sama dengan gaya dikali jarak atau distance. Ya, force times distance. Ini harus kita ingat terus ya. Jadi rumus momen gaya ini kan seperti ini. Maka kita bisa dapat momen gayanya itu dengan rumus momen gaya pada titik O sama dengan, ingat ya, gaya dikali distance. Berarti Fx dikali D2 ditambah Fy dikali D1. Nah, kenapa Fx dikali D2? Ya, jadi kan Fx itu yang ini ya. Berarti dia horizontal ke kiri. Ya, ke sini. Kenapa dikali D2 yang dianya ini vertikal ke bawah atau ke atas ini? Karena ibaratnya kan kita ibaratnya narik si gayanya ini menuju ke titik O. Artinya gaya dari Fx ini ya, yang sudah kita proyeksikan Fx ini harus kita tarik ke bawah sini. Gimana cara kita dapat momen gayanya? Ya kita kalikan dengan D2. Jadi proyeksi gaya pada Fx ini dikali dengan D2. Begitupun juga yang proyeksi gaya yang terjadi pada Fy ini kita kalikan dengan D1.
Oke, jadi tadi kita sudah dapat dari rumus yang sudah kita dapatkan ini untuk mencari momen gaya pada titik O. Setelah kita jabarkan tadi rumus dari momen gaya pada titik O, maka kita yang harus kita cari ini adalah fx dan juga fy, d2 dan juga d1. Maka kita bisa cari dulu nih fx-nya. Fx itu sama dengan proyeksi fx di sini, karena tidak diketahui berapa derajat di sini, maka kita tulis 90. 90 ini dari sini ya, dari f yang ini. Sebelum diproyeksikan 90, karena dia belum diketahui, maka kita tulisnya sin 20 derajat. Nah, itu sama dengan 90, karena dia diketahui sudutnya, berarti kita tulis saja cos 20 derajat. Oke, fx sudah ketemu, fy sudah ketemu. Sekarang yang kita butuhkan adalah d2 dan juga d1. D2 yang dimaksud itu adalah tadi d2 jarak dari titik 0 ke titik yang ada di ujung sini. Dan d1 sini adalah jarak dari titik 0 ke sini. Nah, bagaimana kita mendapatkan D2 dan juga D1? Ini kita perhatiin lagi ya teman-teman ya. Jadi di sini kan dia punya jarak ya. Nih. Nah, ini punya distance di sini. Dari titik sini ke titik ujung, dari titik tengah ke titik ujung dia punya distance 0,2. Dan juga dari titik 0 ke titik tengah dia juga punya distance 0,1. Berarti kita bisa memproyeksikan 0,1 ini kalau diproyeksikan terhadap Y, ini jadi berapa? Diproyeksikan terhadap X, ini jadi berapa? Begitupun juga yang 0,2. Gitu. Berarti kita punya dua ya. Kita punya dua sisi. Di D1 ini kita punya dua sisi. Anggap aja kita tulis aja di sini ini A. Yang ini B. Ya, yang ini C, yang ini D. Saya buletin ya biar bisa dibedakan ya. Jadi A ini dari titik 0 ke titik tengah terhadap yang diproyeksikan terhadap sumbu X, yang B ini dari titik tengah ke titik ujung, dan juga yang D2 ini yang dari titik C dan juga D. Seperti itu ya. Berarti kita proyeksikan nih, awalnya kan dia seperti ini ya. Berarti pertama kita cari dulu ya D1. D1 ini kan berarti A plus B. Ya, D1 ini A plus B. Kemudian kita jabarkan lagi nih. Jadi A itu kan jaraknya itu 0,1 ya. 0,1. Kemudian dia punya berapa derajat ini? 15 ditambah 10, 25 ya. Di sini berarti ya, di sini 25 derajat dikali, karena kita mau memproyeksikannya ke yang X dan ini diketahui sudutnya, berarti kita pakai cos 25 derajat dalam kurung ya, ditambah, karena kita fokus ke yang B 0,2, karena kita mau memproyeksikannya ke sumbu X, karena ini diketahui ya, berarti ini 10 derajat. Berarti 0,2 karena diketahui jadi cos 10 derajat. Maka hasilnya adalah 0,286 meter. Oke, ini baru yang D1. Sekarang kita lanjut ke yang D2. Yang D2 ini dia terdiri dari C plus D. C plus D. C plus D ini kita proyeksikan yang bagian sini terhadap Y ya. Ya, proyeksikan ke Y. Di sini berarti kita masukkan ini 0,1 dikali, karena ini belum diketahui sudutnya, berarti sin 25 derajat ditambah bagian sini 0,2 dikali sin 10 derajat.
Maka hasilnya 0,076 meter. Oh ya, jangan lupa Fx dan Fy-nya ini harus dijumlahkan juga ya, dikalikan. Jadi Fx-nya ini nilainya 30,78 Newton, Fy-nya 84,57 Newton, D1 0,2 sekian, dan D2 0,07 sekian meter. Lanjut, kita masukkan ke momen gaya. Oke, langsung aja kita masukkan ya ke momen gaya. Berarti Fx-nya ini kita masukin 30, kita taruh di atas aja ya biar muat ya. 30,78, distance yang keduanya ini 0,076 dikali 0,076 ditambah Fy itu 84,57 dikali distance 1 0,286. Maka hasilnya 18,91 Newton meter. Oh iya, jangan lupa di momen pada titik O itu kita tentukan arahnya. Jadi kalau di sini kan kalau kita lihat ya arahnya, karena dia gayanya ke atas, maka berarti dia counter clockwise seperti ini ya. Counter clockwise ini sama dengan plus. Nah, pada titik 0 juga sama. Ini counter clockwise karena dia gayanya ke atas, berarti counter clockwise. Counter clockwise ini berarti plus juga. Berarti kita kasih keterangan MO sama dengan counter clockwise. Jadi jika kita tulis force couple sistemnya, jadi seperti ini ya. Nih. Ya, ini 20 derajat. Jika kita tarik terhadap sumbu X itu maka berarti kan 90 ditambah 20 derajat ya. Makanya jadinya 110 ya. Tuh. Ya, karena jadi tarik dari sumbu X. Juga momen gaya pada titik O yang dihasilkan ini adalah 18,91 Newton meter counter clockwise. Baik, kita lanjut. Jadi ini adalah soal kedua. Ini yang diminta adalah tentukan resultan gaya. Oke, untuk menentukan resultan gaya berarti kita perlu mencari nih resultan gaya pada sumbu X ya, yang terhadap X gitu, yang mengarah ke X dan juga yang mengarah ke Y. Berarti kita bisa tulis Rx yang kita butuhkan ya. Yang kedua juga Ry. Nah, dari Rx dan Ry itu baru kita bisa masukin ke resultan totalnya itu sama akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Ya, sama seperti mirip kayak Pitagoras lah ya. Jadi Rx, untuk kita cari Rx berarti kita cari segala gaya yang bisa diproyeksikan terhadap sumbu X. Contoh, kita bisa ambil yang dari sini nih. Oh, ini saya belum masukin angkanya, ini 40. Ya, 40 Newton. Di sini ada gaya 40 Newton ke kanan. Karena ke kanan berarti kita tulis positif ya. 40. Ini udah. Sekarang kita masuk ke sini 80 Newton. 80 Newton ini kan ibaratnya dia masih miring ya. Dia masih ada 30 derajat di sini. Berarti karena untuk kita memproyeksikannya terhadap X ya, ibaratnya Fx nya berarti kita masukin ditambah 80 karena dia diketahui sudutnya, jadi cos 30. Oke, lalu kita masukin juga di sini ada 60 Newton karena dia menghadapnya ke kiri ya, berarti negatif, berarti kita tulisannya negatif 60. Ini karena diketahui sudutnya berarti cos 45. Kita cek lagi, ada lagi apa enggak kira-kira? Udah nggak ada ya. Lanjut aja ke Ry. Di sini karena 40 Newton ini kan tegak lurus ya terhadap Ry. Jadi 40 Newton yang ini nggak kita masukin ke Ry karena sama aja 0 hasilnya ya kan. Ya, kalau diproyeksikan kayak begini ya, berarti tidak ada gaya berarti ya terhadap Y. Nah, tapi di sini masih bisa nih 80 Newton.
di sini yang diketahui itu kan sudutnya 30 derajat. Maka kalau kita mau cari yang ke terhadap sumbu Y, berarti kita masukin 80 karena yang enggak diketahui dia, yang diketahui yang di sini terhadap X, berarti kita masukinnya sin 30. Oh, di sini ada nih gaya resultan gaya yang ke atas nih. Berarti ditambah 50. Ada lagi di sini 60. Ditambah lagi 60 karena dia nggak diketahui sin. Ya, setelah saya hitung, ini hasilnya 66,9 Newton dan juga 132,4 Newton. Baru kita masukin angka-angka ini, Rx sama Ry-nya dimasukin ke rumus ini. Oke, maka hasilnya ini adalah 148,3. Oke. Ya, ini setelah saya hitung ya. Kalau nggak percaya silahkan hitung sendiri. Oke, karena resultan gaya sudah dapat, di sini ternyata di soalnya juga diminta buat momen gayanya ya. Momen couple. Jadi kita bisa tentukan berapa derajat momen couple tersebut kita pakai tan. Jadi masukin aja tannya ini sama dengan kan berarti demi sampai desa, berarti depan per samping ya, kalau ibaratnya ini segitiga gitu ya, berarti yang depan per samping ya kan, karena ini kan sumbu Y ini sumbu X, jadi depannya itu 132, sampingnya itu 66,9. Hasilnya kita dapat tetanya sama dengan 63,2 derajat. Oke, setelah kita dapat berapa tetanya, kita masukin aja ke momen gaya pada yang terjadi pada titik O. Ya, di sini berarti 140 ya. Ini kan yang ada di sini. Dia kan berarti muternya berarti counter clockwise ya. 140 dikurang 50 dikali 5. Nah, kenapa dikali 5? Soalnya ini kan 50 ya yang ada di sini. Ini dikali 5 karena agar diproyeksikan ke sumbu ya di sini. Di sini akan X, di sini Y. Jadi ini 5 diproyeksikan ke sini. Maka dikali 5 meter. Ditambah 60 cos 45. 60 cos 45 kan berarti yang ini dikali 4 ke bawah sini ya. Ya, karena apa? Biar diproyeksikan ke sumbu yang ada di sini ya, nih. Titik yang ada di sini. Jadi mau ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini diproyeksikan ke sini, yang 50 juga ke titik sini ya. Pokoknya yang dari X dan dari Y itu semua yang gaya-gaya resultan yang terjadi itu diproyeksikan ya ke titik sini yang terjadi pada titik O. Lanjut, ini karena tadi nggak cukup, jadi kita turunin ke bawah 60 sin 45. Jadi kan di sini 60 karena tadi kita udah ke bawahin ya, dikali ke distance yang 4 meter. Sekarang kita pindahin juga ke sini, dikali distance-nya 2 ditambah 5 sama dengan 7 meter. Ya, 60 Newton. Ya, 60 sin 45 dikali 7. Maka kita dapat hasilnya adalah min 237 Newton meter yang memiliki 63,2 derajat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nama saya Caraka Kramasena, NIM 2244420077. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.